Kasus kematian Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo, Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu mulai menemukan titik terang. Namun sebelum lanjut, bisalah kalian dukung kami dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate lainnya dari kami. Jika sudah, mari kita lanjut. Sejak awal polisi mengklaim Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Barada E yang juga merupakan ajudan Sambo. Namun, pihak keluarga tak percaya begitu saja Brigadir J tewas karena baku tembak. Mereka curiga dengan luka lebam, bekas sayatan, hingga jari tangan Brigadir J putus. Kecurigaan tersebut mendorong pihak keluarga membuat laporan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri dan meminta dilakukan otopsi ulang. Presiden Joko Widodo pun sudah 2 kali meminta perkara ini diusut tuntas. Jokowi tak ingin ada yang ditutupi dalam pengungkapan kasus tersebut. Berikut perkembangan terbaru kasus kematian Brigadir J. CCTV ditemukan. Polisi telah menemukan kamera CCTV sepanjang jalan dari Magelang, Jawa Tengah, hingga rumah Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Polisi akan menjadikan rekaman CCTV itu sebagai bukti untuk mengungkap kasus penembakan Brigadir J yang diduga tewas di rumah Sambo. Dan saat ini CCTV yang ditemukan masih diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri untuk mengklarifikasi dan kalibrasi demi mencocokkan waktunya. Karena waktu yang ada di CCTV dengan real time harus sama. Kekasih Brigadir J diperiksa. Polisi juga telah memeriksa kekasih Brigadir J yang bernama Vera. Pemeriksaan terhadap Vera digelar di Polda Jambi Minggu 24 Juli 2022 kemarin. Vera yang didampingi 2 kuasa hukumnya diperiksa mulai pukul 11.00 sampai 18.50 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan percakapan terakhir mereka, kata kuasa hukum Vera, Ramos Huta Barat. Ramos mengatakan Vera dicecar 32 pertanyaan selama pemeriksaan. Menurutnya, pemeriksaan hari kedua hanya mendalami pertanyaan yang ditanyakan penyidik sebelumnya. Dan handphone milik Vera juga disita oleh penyelidik untuk dijadikan sebagai barang bukti. Kuasa hukum Vera, Verdi, menjelaskan kliennya terakhir kali berkomunikasi melalui telepon dengan Brigadir J pada Jumat 8 Juli pukul 16.43 waktu Indonesia Barat, sebelum insiden yang dialami Brigadir J. Sementara itu, Vera mengatakan bahwa isi komunikasi dirinya dengan Brigadir J sebelum kejadian biasa saja. Sebelum kejadian itu, tidak ada kejanggalan, kami berkomunikasi seperti biasa, kata Vera. Di mata Vera, Brigadir J merupakan orang baik. Otopsi ulang. Polri menyetujui dilakukannya otopsi ulang terhadap jasad Brigadir J. Otopsi dijadwalkan pada Rabu 27 Juli 2022 di Jambi. Diputuskan untuk pelaksanaan otopsi di Jambi akan dilaksanakan pada Rabu besok, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Proses ini melibatkan para pakar forensik, Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, ahli forensik dari sejumlah universitas, termasuk pihak-pihak yang diusulkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, seperti rumah sakit dan tim forensik dari unsur di luar Polri. TNI bantu otopsi ulang. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah mengirim perwakilan dokter TNI untuk membantu proses otopsi ulang jasad Brigadir J di Jambi, Rabu 27 Juli mendatang. Andika mengatakan salah seorang dokter forensik dari Rumah Sakit Angkatan Darat RSPAD, Gatot Subroto, akan bergabung dengan tim Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Kami sudah diberitahu oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia dan perhimpunan ini sudah juga memilih salah satunya dokter TNI, ujar Andika di Mabes TNI Jakarta Timur Minggu 24 Juli 2022. Dipilih oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia karena memang punya kompetensi. Dr. F ini dari RSPAD, kata dia. Komnas HAM pemeriksa dokter otopsi. Komnas HAM akan menggali keterangan dari dokter forensik yang melakukan otopsi terhadap jenazah Brigadir J pada hari ini, Senin 25 Juli 2022. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan pihaknya ingin menggali informasi awal penyebab kematian Brigadir J. Kami akan menggali keterangan atau mendalami keterangan dan lain sebagainya kepada dokter yang melakukan otopsi, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam Minggu 24 Juli 2022. Sebelumnya, Komnas HAM berencana memeriksa Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Sambo untuk meminta keterangan terkait kematian Brigadir J. Selain itu, Komnas HAM juga akan memeriksa seluruh pihak yang berkait dengan kematian Brigadir J.
Rekaman elektronik dugaan pembunuhan. Kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengklaim sudah menemukan rekaman elektronik yang berkaitan dengan dugaan pembunuhan berencana. Satu hal yang perlu diinformasikan adalah kami sudah menemukan jejak digital dugaan pembunuhan berencana. Artinya ada rekaman elektronik, kata Kamarudin Simanjuntak. Menurutnya, berdasarkan rekaman elektronik yang diperoleh, Brigadir J ketakutan hingga menangis pada Juni 2022. Dugaan ancaman pembunuhan terus berlanjut hingga 1 hari menjelang kejadian. Namun salah satu yang saya pastikan itu pengancamannya di Magelang, Jawa Tengah. Untuk TKP tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi di Magelang atau antara Magelang Jakarta atau di rumah Ferdi Sambo, kata Kamarudin. Jokowi berikan peringatan kedua. Presiden Jokowi sudah 2 kali angkat suara dan memberikan peringatan terkait kasus kematian Brigadir J. Jokowi pertama kali merespon kasus tersebut pada Selasa 11 Juli atau sehari berselang setelah kematian Brigadir J terungkap ke publik. Kala itu, ia meminta Polri untuk mengusut tuntas kematian Brigadir J. Jokowi kembali meminta Polri mengusut tuntas kasus itu pada Kamis 22 Juli 2022. Ia bahkan meminta agar tak ada yang ditutup-tutupi dalam proses penyelidikan kasus ini. Usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan, kata Jokowi di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur.